Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka yang berjudul Kondisi Wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia dilihat dari kondisi geologis adalah lanjutan dari kondisi wilayah Indonesia dilihat dari luas, letak, cuaca, dan iklim. Kondisi wilayah Indonesia termasuk pada tema 1 keluarga awal kehidupan, subtema B mengenal lokasi tempat tinggal, dan subtema 2 kondisi wilayah Indonesia. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan interaksi antar wilayah. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi pokok yaitu letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan bebatuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sebanyak 127 gunung api aktif. Jalur pegunungan Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api aktif. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia terletak di sebelah utara, lalu lempeng Indo-Australia terletak di sebelah selatan, dan yang ketiga lempeng Pasifik terletak di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Pertemuan lempeng tektonik selain membentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan. Karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi, anak-anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pada pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng antara lain Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi karena kondisi geologis dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai,
gelombang semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami, anak-anak. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung api yang aktif adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung api tersebut dapat meletus. Aktivitas ketiga lempeng tersebut menimbulkan dampak negatif dan dampak positif, anak-anak. Berikut adalah dampak negatif dari letak geologis Indonesia adalah Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Antara lain gempa tektonik, contohnya adalah tsunami. Contoh gempa yang disebabkan oleh letak geologis yang kedua yaitu gempa vulkanik, contohnya gunung meletus. Materi berikutnya adalah dampak positif dari letak geologis Indonesia. Dampak positif dari letak geologis yang pertama yaitu tanah menjadi subur. Tanah menjadi subur terutama di kawasan dekat gunung berapi karena banyak mengandung unsur hara, anak-anak, yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen yang dibutuhkan tanaman. Dampak positif kedua dari kondisi geologis Indonesia adalah memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia ada 3 yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Baiklah, kita mulai flora fauna Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat terdiri dari lempeng yang berasal dari negara-negara Asia, sehingga memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna di Asia. Berikutnya adalah flora dan fauna Indonesia bagian tengah. Bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia, sehingga memiliki flora dan fauna peralihan endemik. Dan yang terakhir, flora dan fauna Indonesia bagian timur. Bagian timur Indonesia termasuk dalam kawasan lempeng Australia, sehingga memiliki flora dan fauna serupa dengan yang ada di benua Australia. Dampak positif letak geologis Indonesia yang ketiga yaitu memiliki sumber daya mineral yang beragam, seperti berbagai jenis bebatuan, contohnya batu marmer dan nikel. Lalu minyak bumi dan gas alam. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.